الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ولا تتبع أهواءهم من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا لكل جعلنا ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولو شاء ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك واحذرهم أن يفتنوك عما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون
وإن كثيرا من الناس عن لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العلي العظيم العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله الله وآله الأطهار اللهم صل على اللهم صل على محمد. اللهم Bapak, Ibu-ibu, Puan-puan, Tuan-tuan, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita baca tadinya Allah Subhanahu wa taala catatkan di Lauhul Mahfuz, catatkan di dalam lembaran-lembaran kitab yang ada di sisinya sebagai bagian daripada kesungguhan kita untuk mencintai dirinya. Karena mencintai Allah diwujudkan dengan mencintai Al-Qur'an. Dan dengan cinta kepada Allah, harapannya Allah SWT menempatkan kita nanti di akhirat di tempat yang paling indah dan paling mulia. Kita teruskan surat Al-Maidah kita. Surat Al-Maidah adalah surat yang kelima. Al-Maidah artinya meja makan atau hidangan. Turunnya surat ini adalah di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jumlah ayatnya adalah 120 ayat. Dan tadi kita sudah bahas sampai ayat yang ke-50. Terakhir kita sampai ayat 45, di mana Allah SWT berbicara tentang kisas, yaitu kesamaan. Dan inilah ayat yang benar-benar menjelaskan kepada kita bahwa kita sama dengan orang lain. Apa yang kita perbuat terhadap orang lain, hakikatnya itu yang kita perbuat pada diri kita. Kalau kita melukai orang lain, hakikatnya melukai diri kita sendiri. Kalau kita membunuh orang lain, hakikatnya membunuh diri kita sendiri. Sehingga qisas adalah bukan saja hukuman menyamakan kejadian yang kita perbuat kepada orang lain kepada diri kita, tetapi qisas artinya berangkat dari filosofi bahwa manusia pada dasarnya adalah satu dan sama. Sehingga apa yang kita lakukan kepada orang lain, hakikatnya itu yang kita perlakukan pada diri kita. Maka Allah SWT berfirman di dalam ayat 45, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Maka ditetapkanlah di dalam kitab suci Taurat, dalam kitab suci Samawi sebelumnya, bahwasanya hukuman itu harus adalah setimpal namanya. Yaitu kalau kita membunuh seseorang, ya hukumannya kita juga harus siap dibunuh. Kalau kita melukai mata orang lain, maka hakikatnya kita juga siap untuk dilukai mata kita. Hidung mereka kita berdarahkan, maka kita siap untuk diberdarahkan hidung kita. Kita melukai kuping atau telinga mereka, berarti telinga kita lukai sendiri. Wasinna bisini, kita rontokkan gigi orang lain sama dengan merontokkan gigi kita sendiri. Wal juruha kisasun, dan setiap luka harus ada kisasnya. Faman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratullah. Tapi siapa yang bersedekah dalam pengertian tidak membalas seperti ini karena memaafkan, maka itu adalah menjadi kafarat bagi dirinya atas dosa-dosanya. Baru kemudian Allah menutup dengan pertanyaan, wa man lam yahkum bima anzalallah. Dan siapa yang tidak berhukum, tidak menegakkan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, faulaika humuz zalimun. Maka mereka itu termasuk orang yang zalim.
Jadi kesimpulannya, penekanannya di sini adalah memberikan penilaian, memberikan keputusan berdasarkan apa yang Allah turunkan. Kita sekarang masuk pada ayat 46. Kita berbicara kembali tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kafaina ala atharihim bi Isa bin Maryam. Jadi ini setelah ajaran Nabi Musa berlalu, maka kemudian disusulkan kepadanya ajaran Nabi berikutnya, yaitu ajaran Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kita sampaikan Nabi Musa bukanlah Nabi terakhir sebelum Nabi Isa. Banyak Nabi yang lain. Tetapi ajaran yang dipakai adalah ajaran Nabi Musa. Jadi setelah Nabi Musa, ajaran yang berlaku sampai datangnya Nabi Isa adalah ajaran Yahudi. Maka dikatakan wa kafaina ala atharihim. Dan kami susukan setelah jejak-jejak mereka, setelah ajaran-ajaran mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi-Nabi setelahnya, dia diturunkanlah, diikutkanlah di belakang ajaran baru, yaitu ajaran Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam, Isa bin Maryam. Makanya ajaran walaupun kelihatannya namanya berbeda, tetapi isinya pada dasarnya sama. Dikatakan di sini musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yaitu membenarkan atau meneruskan lima baina yadayhi, ajaran yang ada pada sisi mereka, minat Taurat, yang berasal dari Taurat. Jadi diberikan penekanan bahwa ajaran yang ada pada sisi mereka yaitu yang ada dari Taurat. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepadanya Injil. Jadi khusus untuk kepada Nabi Isa diberikan Injil, tapi Injil di sini bukan menganulir Taurat. Injil di sini hanya melengkapi Taurat. Dalam pengertian Taurat yang telah banyak mengalami tahrif yang kita bicarakan sebelumnya. Tahrif itu adalah perubahan kitab suci oleh umatnya, baik secara lafaz atau lafzi, atau secara makna atau maknawi. Maka kemudian datanglah Injil untuk, seperti posisi Al-Quran juga. Al-Quran datang untuk meneruskan apa yang ada pada kitab-kitab samawi sebelumnya dan mengembalikan apa yang telah mereka sembunyikan dan kemudian tetap mempertahankan apa yang dianggap masih benar daripada Taurat dan Injil tersebut. Jadi wa atainahul injila fihi, dan kami berikan kepadanya Injil. Injil itu fihi, pada Injil itu fihi, hinya kembali ke Injil, hudan wa nurun, juga berfungsi sebagai petunjuk, panduan, wa nurun, dan cahaya. Hudan wa nurun, jadi panduan dan cahaya. Hudan wa nurun. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, dan membenarkan terhadap ajaran-ajaran yang ada padanya. Jadi meneruskan, kata membenarkan artinya meneruskan. Mainat Taurat, dari Taurat. Dan juga disebutkan sebelumnya bahwa Taurat juga adalah hudan wa nur, juga petunjuk dan juga cahaya. Disebut petunjuk karena memberikan solusi terhadap masalah-masalah manusia. Disebut nur, cahaya, karena tanpa petunjuk ini manusia hidup dalam kegelapan. Jadi hakikatnya manusia tanpa ajaran samawi, ajaran dari langit, itu kita hidup dalam kegelapan. Itulah sebabnya Nabi mengatakan bahwa pada saat Imam Ali mengatakan bahwa pada saat kita hidup ini hakikatnya kita tertidur, dan pada saat nanti kita mati kita baru terbangun. Karena kita tertidur, biasanya tertidur di mana? Di malam hari. Malam hari itu adalah malam kegelapan, dan karenanya kita butuh cahaya. Itulah sebabnya biasa para alim ulama, para asatidz mengatakan kita berterima kasih kepada Nabi yang telah mengeluarkan kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Karena Nabi datang membawa cahaya tersebut. Wa nurun wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Jadi kalau Injil adalah meneruskan Taurat, lalu kemudian Al-Quran adalah meneruskan Injil, berarti Al-Quran adalah meneruskan Injil dan Taurat. Jadi makanya ajaran agama samawi sama sebetulnya. Kalau sekarang tiba-tiba ada kelihatan perbedaan, ya itulah tahrifnya. Jadi kalau ada perbedaan, itulah tahrifnya. Makanya kita lihat dalam banyak hal, itu sama kita dengan agama Nasrani. Dalam banyak hal kita sama dengan Yahudi. Dalam banyak hal apa? Satu,
sama-sama percaya adanya Allah SWT sebagai pencipta. Bedanya kalau di Nasrani tiba-tiba ada putra Tuhan namanya. Nabinya yang sejatinya nabi diangkat sebagai putra Tuhan. Nabi agama Yahudi seperti itu ya, percaya kepada Allah SWT sebagai pencipta, sama. Cerita nabi-nabinya sama, cerita yang ada di Taurat, yang ada di Nasrani tentang Nabi Adam, tentang Nabi Idris, semuanya sama, tidak ada bedanya. Apa yang mereka ceritakan di dalam kitab sucinya itu juga yang kita baca dalam Al-Quran. Jadi tidak ada bedanya. Kemudian wa mau'idatan lil muttaqin. Jadi adalah mau'idah, pelajaran. Jadi kalau kita ingin bertakwa ya harus tuntunannya dari Al-Quran. Kalau di dalam surat Al-Baqarah awal dikatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Jadi hudan sama saja dengan mau'idatan. Hudan juga di sini. Hudan lil muttaqin, jadi sama. Jadi di sini Injil disebutkan sebagai hudan lil muttaqin, Al-Quran juga adalah hudan lil muttaqin, jadi sama. Ya, Al-Quran juga di tempat ini dikatakan mau'idah. Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idah, mau'idatil hasanah. Apa itu mau'idatul hasanah? Ya, kitab suci Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah sesuatu yang mencakup segala-galanya. Kita lihat di sini dalam ayat ini. Di surat Al-Hadid, ini surat yang ke-57, Allah SWT berfirman di ayat 27. Mirip ayatnya, summa kafaina, lalu kami susulkan, ikutkan, ala atharib, di belakang mereka. Athar itu jejak, di belakang mereka. Birusulina, rasul-rasul kami yang lain. Wa kafaina, dan kami susulkan bi Isa bin Maryam, Isa putra Maryam, pada nabi sebelumnya. Wa atainahu, dan kami berikan kepada Isa bin Maryam itu al-Injil, Injil. Ya. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauhu, dan kami jadikan di dalam kalbu orang-orang yang mengikuti Injil tersebut atau Nabi Isa ra'fatan wa rahmatan, yaitu ra'fatan, rasa santun, adab, beradab, wa rahmatan, dan kasih sayang. Apakah ini hanya terjadi pada pengikut Injil saja? Jawabannya tidak. Ini juga terjadi pada pengikut Al-Quran, selama pengikut Al-Quran tersebut juga mempelajari kitab Al-Qurannya dan beramal dengannya. Jadi kalau kita mengamalkan agama, maka hati menjadi ra'fah, penuh dengan rasa santun, adab, berkeadaban, warahmatan, dan penuh dengan rasa kasih sayang. Rahmah ini bukan hanya lembut, bukannya hanya kasih sayang, tetapi sekaligus empati terhadap yang lain. Jadi ra'fatan wa rahmatan. Rasa santun, berkeadaban, dan juga rahmat. Ya. Jadi inilah jemaah sekalian. Kalau kita tidak memiliki ini kan berarti tidak ada tanda atau belum ada tanda kalau kita menyerap apa yang ada di dalam Al-Quran. Warahbaniyatan ibtada'uha, rahbaniyah itu adalah rahbani, ulama-ulama mereka, ibtada'uha, maka tabenaha alaihim. Jadi kalau terjadi kerusakan yang terjadi pada agama-agama, maka itu juga bermula daripada ulama-ulama rahib rahbaniyatan. Ibtada itu dari kata bid'ah, mengada-adakan. Jadi bid'ah itu mengada-adakan. Ingat kalau agama itu diada-adakan, ya kalau tambahan-tambahannya pasti diada-adakan oleh agamawan. Kalau orang awam ya tidak berani. Jadi agamawan pasti yang mengada-adakannya, lalu kemudian umat menganggap karena ini adalah agamawan identik dengan kitab suci, padahal belum tentu. Atau kalau misalnya tidak diadakan oleh agamawannya, paling tidak apa yang diadakan oleh umat dibiarkan saja begitu terus-menerus oleh para ulamanya atau rabi-rabinya tersebut. Jadi rahbaniyah inilah yang ibtada'uha, yang memulai perbuatan bid'ah itu. Maka tabenah alaihim, yang kami tidak pernah tetapkan atasnya. Nah ini yang kita juga bicarakan Bapak Ibu sekalian beberapa waktu yang lalu, bahwa terlalu banyak yang kita klaim, yang kita anggap ajaran agama, padahal bukan ajaran agama.
Seperti misalnya membangunkan sahur orang pakai speaker di menara-menara masjid, atau membuat rombongan-rombongan untuk membangunkan orang, itu kan tidak ada di dalam ajaran agama. Itu kebudayaan saja, kebiasaan. Misalnya kalau ada orang buka warung di bulan Ramadan, warung makan, maka harus pakai tirai, harus pakai tabir. Itu tidak ada dalam agama. Karena harusnya sih tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena memang Islam ini, Al-Quran membenarkan adanya orang makan di siang hari bulan Ramadan. Tidak semua orang mutlak berpuasa di bulan Ramadan. Tidak semua orang Islam maksudnya. Ada yang dikecualikan, yaitu siapa yang safar atau sakit atau safar, maka tidak perlu berpuasa. Nah sekarang, kalau ada yang dibolehkan tidak berpuasa, sakit dan safar, lalu warung-warung tidak boleh, terus mereka makan di mana? Saat namanya safar kan bepergian. Jadi kata-kata wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra menunjukkan bahwa boleh orang buka warung di bulan Ramadan. Iya. Karena berpuasa itu justru ketika ada makanan dan kita tidak makan, itu berpuasa namanya. Kalau berpuasa tapi tidak ada makanan sama sekali, ya bukan berpuasa. Itu namanya kehabisan makanan. Jadi yang disebut berpuasa ketika ada makanan, ada orang menjual makanan di samping kita dan kita tetap tidak makan, nah itu namanya berpuasa. Karena berpuasa artinya menahan diri dari apa? Dari makanan yang ada di sekitarnya, dari minuman yang ada di sekitarnya. Tapi kalau semua kemudian makanan dihilangkan, minuman dihilangkan, ya bukan berpuasa namanya. Jadi ingat, berpuasa kita tidak boleh menjadi sebab tersiksanya orang lain. Tersiksa orang lain yang sakit, cari makanan tidak ada. Musafir dari jauh-jauh kota, pergi ke kota lain, tidak bisa makan karena tidak ada warung yang terbuka. Jadi penutupan warung di bulan suci Ramadan itu kebudayaan. Kita tidak menemukan perintahnya di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Mana di dalam hadis Nabi mengatakan seperti itu? Ya. Dan banyak lagi amalan-amalan yang kelihatannya Islami ataukah dari agama, tapi bukan dari agama. Ya. Jadi banyak sekali seperti itu. Pada zaman Nabi tidak pernah ada ya seperti itu. Jadi cobalah kita semuanya merenungkan amalan-amalan yang kita lakukan. Apa benar ada pada Nabi? Ya? Pernah diperintahkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh Nabi atau dicontohkan oleh orang-orang suci, orang saleh pada zaman dahulu? Tidak ada. Kita lah yang mengadakannya. Dan ketika kita mengadakannya ini berbahaya karena nanti dianggap itu bagian daripada agama. Seperti itu Mas sekalian. Warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnah alaihim, yang tidak pernah kami tetapkan atasnya, wajibkan atasnya, illa batigha'a ridwanallah, kecuali semata-mata mencari ridha Allah SWT. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha, maka rahbi-rahbi tersebut tidak menjaga, tidak melihara kandungan isi daripada Injil atau Taurat tersebut dengan penjagaan yang sebenar-benarnya. Coba. Jadi artinya kan kata kuncinya ada pada alim ulama, para rahbani tadi, para rabai-rabai itu. Nah mereka ulamanya harusnya menjadi penjaga terhadap kesucian kitab suci. Jadi kalau misalnya keluar dari kitab suci harusnya ditegur, ya. Seperti sekarang banyak orang berantem, sudah beberapa kali kasus kita baca di berita, berantem gara-gara tidak minta dibangunin, diketok-ketok pada saat subuh hari. Ini tidak ada perintah seperti ini. Dalam agama jemaah sekalian berbahagia, kita tidak boleh mengganggu tidur orang lain kalau tidak atas permintaan dia. Kecuali kalau permintaan dia minta tolong nanti kalau jam 4 atau jam setengah 4 dibangunin, ya, nah itu baru. Tapi kalau tidak ada sama sekali tidak boleh, ya. Bahkan kita terhadap orang lain, misalnya sholat, kita tidak punya kewajiban mengingatkan, Pak, sudah sholat belum? Ini sudah waktu zuhur. Tidak seperti itu. Ya. Jadi kita dalam agama ini adalah menghormati kebebasan. Artinya setiap orang memiliki ruang-ruang privasinya sendiri yang harus kita hormati. Fa'ataina alladziina aamanu minhum ajrahum. Maka orang-orang beriman di antara mereka, di antara orang Yahudi Nasrani tadi, kami juga berikan kepada mereka pahala mereka. Wa katsirum minhum fasiqun. Cuma sayangnya
kebanyakan dari mereka adalah fasik. Ya. Kita balik lagi ke sini. Ini adalah contoh Nasrani, karena ini kan simbolnya adalah apa namanya, sinterklas. Wal yakum ahlul injil, ini ahlul injil ditegaskan. Ya. Jadi permintaan Tuhan di sini khusus ahlul injil, jadi secara khusus. Jadi kalau sebelumnya lebih umum ahlul kitab, ya sekarang ahlul injil. Kalau ahlul kitab, ya Taurat, apa namanya, ya Yahudi masuk, Nasrani masuk. Bahkan kita pun masuk di dalamnya karena kita juga ahli kitab Al-Quran. Jadi Allah mengatakan wal yahkum ahlul injil, hendaklah ahlul injil. Ahlul injil itu artinya yang mengimani Injil. Hendaklah mereka berhukum, menegakkan hukum, membuat keputusan pikiran dan perbuatan berdasarkan Injil tersebut. Ya. Berarti kalau Nasrani disebut dengan ahlul injil, berarti kita disebut dengan ahlul Quran. Jadi umat Islam ini adalah ahlul Quran. Jadi aslinya kita ahlul Quran, bukan yang lain. Ya, pengikut. Ahlu itu bahkan artinya keluarga sebetulnya. Keluarga itu kan berada di dalam lingkup. Jadi kalau kita adalah ahlul Quran, berarti kita berada dalam lingkup Al-Quran. Artinya apa? Pembahasan kita, pikiran kita, cita-cita kita harus sejalan dengan Al-Quran. Harus in line with Al-Quran. Jadi, wal yahkum ahlul injili bima anzalallah. Hendaklah ahlul injil itu menegakkan hukum, menjadikan pikirannya sejalan dengan apa yang Allah turunkan. Bima anzalallahu, dengan apa yang Allah turunkan. Bima anzalallah fihi, padanya. Hi-nya di sini kembali tadi ke sini. Injil. Ya. Jadi padanya maksudnya pada Injil. Jadi disebut ahlul Injil kalau menegakkan hukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil. Berarti coba kita tarik dengan ahlul Quran. Disebut ahlul Quran kalau menegakkan hukum bukan hanya hukum seperti di pengadilan, pidana atau perdata, tetapi hukum dalam pengertian berpikir, ya, mengambil kesimpulan, menata penalaran, ya, itu harus sejalan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita ahlul Quran berarti harus bima anzalallahu fihi juga. Harus juga menegakkan berdasarkan apa yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, bisakah kita menyelaraskan pikiran, perbuatan, dan perkataan kita dengan apa yang diturunkan Al-Quran kalau kita tidak mempelajari Al-Quran? Jawabannya tidak bisa. Bagaimana kita tahu ilmu kedokteran kalau tidak pernah belajar buku kedokteran? Bagaimana kita tahu ilmu ekonomi kalau kita tidak pernah membaca textbook ekonomi misalnya? Jadi kalau kita tahu Al-Quran, mau tahu Al-Quran, ya harus mempelajari Al-Quran. Dan itu adalah syarat mutlak bagi mereka yang sudah dengan ahlul Quran, seperti mana di sini ahlul Injil. Baru kemudian ditutup, dan ini adalah kalimat terakhir yang sudah 3 mirip, yaitu wa man lam yahkum bima anzalallah, dan siapa yang tidak menegakkan hukum, di semacam ancaman juga. Ini man lam yahkum. Siapa yang tidak menegakkan hukum, siapa yang tidak menyusun alur penalarannya bima anzalallah sesuai dengan apa yang Allah turunkan, faulaika humul fasiqun, maka dia termasuk orang fasik. Ya. Jadi kalau kita mengaku beriman kepada kitab suci Al-Quran, baru kita berpikir tidak berdasarkan alur, nalar, struktur berpikir Al-Quran, kita tidak berbuat dan bertindak berdasarkan perintah dan larangan Al-Quran, maka kita termasuk orang fasik. Karena seperti ayat ini juga, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Dan ini adalah istilah ketiga. Yang pertama adalah wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Yang kedua, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Jadi sudah 3 kali ya. Ada 3. Jadi begitu pentingnya menggunakan Al-Quran sebagai pola, sebagai format berpikir, bertindak, dan berkata, sampai 3 kali dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallah. Baru ditutup dengan yang berbeda, cuma ini saja. Faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasiqun. Ya. Jadi ini adalah semacam kode paling jelas bagi kita betapa pentingnya menggunakan Al-Quran. Kenapa? Ya karena Tuhan sudah tahu
Bahkan kita juga sudah mempelajari bahwa rusaknya agama-agama sebelum Islam adalah karena mereka tidak bertahkim, tidak berhukum dengan kitab suci mereka. Kitab suci hanya dibaca sebagai sebuah ritual, tetapi tidak digunakan sebagai sebuah pedoman intelektual dan sosial. Ya, padahal ya namanya manusia kan punya 4 sisinya, kita sudah sampaikan dulu. Ada sisi ritualnya, ada sisi spiritualnya, ada sisi intelektualnya, ada sisi sosialnya. Nah, kita cenderung hanya menggunakan Al-Quran dari sisi ritual, yaitu merasa puas telah menghatamkan Al-Quran 1 kali 1 hari. Istilahnya itu odoj, one day, one juz. Padahal tidak tahu siapa, bahkan setelah membaca Al-Quran 1 hari, pergi dari rumahnya, menggibah orang lagi, tajasus lagi, menyebarkan hoax lagi, membaca informasi langsung dibagi begitu saja. Padahal Al-Quran semuanya mengatakan, Al-Quran berkali-kali mengatakan tabayyun misalnya. Al-Quran mengatakan jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk yang juga menjadi perbuatan buruk orang lain, itu kita pindahkan. Kita sudah bahas kata-kata may yashfa' syafa'atan hasanatan, ada juga may yashfa' syafa'atan sayyi'atan. Ya. Jadi siapa yang memulai perbuatan baik, kebaikan itu akan didapatkan. Siapa memulai perbuatan buruk, perbuatan itu didapatkan. Dan kalau kita menyebarkan berita buruk, ya kita sebanyak itu menyebar, sebanyak itu juga kita mengambil dosanya. Itu Al-Quran menyatakan seperti itu. Sehingga orang Islam harusnya tidak boleh menyebarkan berita-berita hoax. Ya, apalagi sudah hoax, provokatif pula. Ya. Dan ini kita terus terang banyak sekali menemukan di dalam grup-grupnya orang Islam. Baik atas nama bernama grup Islam, ataupun bernama grup-grup lain, entah grup dagang, grup alumni, grup profesi. Itu sering sekali kita menyaksikan. Nanti maksud kita di sini, di grup-grup itu mayoritas mutlak Islam, tetapi hoax-hoax, framing-framing sering sekali muncul. Dan hebatnya setelah dimunculkan, dipertahankan dengan bersikeras. Ya, seperti itu. Kita lihat di sini ayat yang serelevan dengan ayat ini. Ini adalah surat Al-Baqarah, surat Sad. Ya, surat Sad. Ini ayat yang sering kita angkat berkenaan dengan khalifah. Ini adalah Nabi Daud. Allah berfirman, ya Daud, wahai Nabi Daud, inna ja'alnaka, kami menjadikan kamu, melantik kamu, khalifatan fil ardi, khalifah di muka bumi. Apa tugasnya sebagai khalifah di muka bumi? Nah, di sini dikatakan, fahkum bainan nasi bil haqqi. Tegakkanlah hukum di antara manusia dengan sebenarnya, bil haq, dengan kebenaran. Apakah kebenaran itu? Ya kitab suci. Karena kitab suci itu adalah al-haq. Karena berasal juga dari al-haq, Allah SWT. Nah, bagaimana cara kita bagaimana caranya Nabi Daud menegakkan hukum di antara manusia dengan kebenaran? Yaitu tidak boleh mengikuti hawa nafsu. Wala tattabi'il hawa. Dan janganlah mengikuti al-hawa nafsu. Jadi artinya jangan bias, jangan subjektif, jangan egoistik. Ya. Siapa yang mengikuti egonya, maka dia tersesat ini. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Karena kalau mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah. Pasti hawa nafsu itu akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ini Al-Quran jelas sekali, terang benderang. Innalladzina yadilluna an sabilillah, siapa orang yang tersesat dari jalan Allah, lahum adabun syadid, maka bagi mereka mendapatkan adab yang sangat-sangat keras. Bima nasu, disebabkan karena mereka lupa yaumal hisab, bahwa ada hari perhitungan, ada hari hisab. Ya. Nah, jadi kesimpulannya itu juga adalah perintah pada nabi-nabi untuk berpegang teguh kepada kitab suci. Jadi nabi-nabi manapun juga pasti berpegang teguh kepada kitab suci. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah berkata kepada nabinya, Nabi Muhammad, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Sampaikanlah, bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Jadi semuanya dibacakan itu. Artinya seandainya Nabi Muhammad kita hadir sekarang, maka dia akan menerangkan kepada kita juga kitab suci Al-Quran. Tidak yang lain.
Nah, hal yang sama terjadi pada Al-Quran. Jadi sudah 3. Pertama kita bahas sebelumnya adalah Taurat di pembahasan sebelumnya. Baru kemudian mulai tadi di awal kita bicara Injil. Karena ada kata-kata wakafaina. Kami menyusulkan setelah Nabi Musa bersama dengan nabi-nabi penerus agama Nabi Musa, yaitu disusulkan lagi Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nah, setelah Nabi Isa datang Al-Quran. Wa anzalna ilaikal kitaba, dan kami turunkan kepada Muhammad, kaknya kepada Muhammad, Alkitab, kitab suci, bil haqqi, dengan kebenaran. Ya. Karena ini agak kecil, kita pindah ke ini ya. Kita ambil di sini surat Al-Maidah ya. Supaya lebih besar. Al-Maidah. Ayatnya tadi 48 ya. Jadi ini adalah 48. Jadi Bapak sekalian, daripada melihat ini terlalu kecil, ini semuanya kelihatan sih, tapi kecil-kecil ya. Tidak semua kita memiliki pandangan yang sama ya, cara penglihatan yang sama. Ada di antara kita yang penglihatannya sudah mulai rapuhnya. Wa anzalna, dan kami turunkan ilaika kepada Muhammad. Kaknya Nabi Muhammad. Di kaknya ini Nabi Muhammad. Wa anzalna ilaika, dan kami turunkan kepada Muhammad ya. Kita kasih dulu cara-cara. Jadi kaknya di sini wa anzalna ilaika. Apa yang diturunkan kepadamu? Alkitab, kitab suci. Jadi ini adalah Alkitab ya. Dan kami turunkan kepada Muhammad Alkitab, kitab suci. Kitab suci apa maksudnya? Ya tentu Al-Quran. Karena yang diturunkan kepada Nabi adalah Al-Quran. Jadi Alkitab di sini adalah Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran. Jadi bil haqqi, dengan kebenaran. Musaddiqan, makanya tadi di pembahasan kita sebelumnya ya pakai bil haqqi itu pasti Al-Quran atau kitab suci. Musaddiqan, membenarkan lima bainadi, membenarkan apa? Taurat, membenarkan Injil, membenarkan agama Yahudi dan Nasrani selama masih sejalan dengan kitab suci. Minal kitab. Jadi musaddiqan lima baina yadaihi minal kitab. Jadi membenarkan ataukah meneruskan, kita artikan tadi bisa ini mengartikan meneruskan kitab-kitab atau ajaran-ajaran agama samawi yang ada pada zamannya. Pada zaman Nabi diturunkan. Pada zaman Islam datang, sudah ada agama Nasrani, sudah ada agama Yahudi. Berarti kan membenarkan atau meneruskan kedua agama samawi tersebut. Ya. Minal kitab. Wa muhaiminan, sekaligus Al-Quran ini adalah penjaga. Muhaimin itu penjaga. Menjaga untuk melihat apakah benar atau tidak kitab suci yang lama tersebut masih benar atau tidak. Yaitu muhaimin, namanya penjaga, menjadi parameter, tolok ukur. Jadi ini adalah tolok ukur, muhaimin. Ya. Wa muhaiminan alaihi. Dan Bapak Ibu yang saya berbahagia, kata muhaimin dalam Al-Quran cuma muncul 2 kali. Satu di ayat ini, surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah ayat 47. Satunya lagi dalam surat Al-Hasyr, yang berbicara tentang nama-nama Allah. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Kan itu di surat Al-Hasyr. Jadi wa muhaiminan alaihi, dan dia adalah penjaga atas kitab suci tersebut. Hiknya kembali kepada kitab suci sebelumnya. Ya, Alkitab ini. Fahkum, nah maka kemudian muncul lagi fahkum, maka tegakkanlah hukum. Putuskanlah, berfikirlah bainahum, di antara mereka. Jadi adakanlah penalaran dengan kata-kata mereka. Bima anzalallah, dengan apa yang Allah turunkan. Jadi sama tadi dengan kasus Nabi Daud kan. Bima anzalallah wala tatabi ahwa juga ya, sama. Wala tatabi'il hawa ahwa. Sama tadi waktu Nabi Daud kita bicarakan. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi tahkuma bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa. Itu kan itu. Di sini lagi-lagi. Wala tattabi'il hawa, jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu adalah subjektivitas, kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalau kita menggunakan Al-Quran, kita harus berpikir menempatkan diri kita di atas segala-galanya. Maksudnya di atas semuanya. Tidak di kelompok A, tidak di kelompok B. Kalau nanti keputusannya sama dengan kelompok B, itu adalah karena kelompok B itu benar. Ya, bukan karena kita membenarkan, tapi karena benar.
Kalau kebetulan berikutnya lagi sama dengan kelompok A, itu ya karena yang diamalkan itu benar, bukan karena kita membenarkan. Ya. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, setelah datangnya kepadamu Al-Quran yang benar. Tetapi ada tetapinya. Walaupun Al-Quran menjelaskan tentang kontinuitas keberlangsungan kitab suci dengan kitab suci belakangan memperbaiki dalam tanda petik kitab suci sebelumnya, tetapi kalau penganut kitab suci itu masih eksis sampai sekarang dan tidak bergabung dengan agama terakhir, ya tidak ada masalah juga. Disinilah lagi-lagi Al-Quran juga mengajarkan pluralitas, kebinekaan, perbedaan seperti itu. Allah mengatakan kalau mereka masih mengamalkan ajaran agama lama mereka, ya silakan, tidak ada masalah. Kenapa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Di sini bukan lagi kepada penganut agama samawi, tapi semua manusia yang punya agama, likullin masing-masing agama itu, agama yang mereka percayai, ja'alna minkum, kami jadikan di antara kalian, syir'atan wa minhaja. Kami berikan syariat dan manhaj. Manhaj ini adalah bentuknya dari manhaj. Syariat itu adalah peraturan, undang-undang, sedangkan minhaj adalah metodologi, sistem, cara untuk menempuh jalan syariat tersebut. Nama lainnya adalah manhaj. Ya. Walau sya'allah, nah perhatikan kata-kata ini Pak sekalian, ya kita tidak boleh ada keinginan. Kan sering sekali tadi kita saya mendengarkan di pengajian, sayang sekali itu Pak Ustadz, sepupu saya, keluarga saya kok belum ini, belum itu. Nah kok tiba-tiba dia risau atas perbedaan ini. Padahal Allah sendiri mengatakan walau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki. Mungkin itu sebabnya yang namanya mat ditambah dengan hamzah di belakang kalau ketemu dibaca panjang, minimal 4 ketukan. Apa sebabnya? Karena ini memberikan tekanan tentang sya'a. Apabila mereka punya seandainya mereka Allah menghendaki. Walau sya'allahu, seandainya Allah menghendaki. Ingat jangan sekali kalau kata seandainya kan menunjukkan tidak. Ya. Jadi penggunaan kata lau ini lau. Ya, ini waw ini tambahan saja. Ini namanya wa'ataf. Ya. Jadi lau seandainya kan berarti bukan. Kalau saya katakan seandainya saya kaya, saya akan traktir ibu-ibu untuk berumroh misalnya. Nah berarti kan saya tidak kaya. Saya mengatakan seandainya. Jadi kata-kata seandainya kan berarti tidak ya. Allah mengatakan seandainya lau sya'allahu, seandainya Allah mau kan berarti Allah tidak mau ya. Seandainya Allah menghendaki kan berarti Allah tidak menghendaki ya. Jadi berarti kan kenapa? Karena ini adalah lau. Lau sya'allah, seandainya Allah menghendaki, la ja'alakum ummatan wahidatan. Ya. Allah menjadikan kalian umat yang satu ya. Nah, tetapi secara konseptual agama sama itu umat yang satu. Umat Muhammad umat yang satu. Dan di Al-Quran dikatakan, hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Umat kami Muhammad adalah umat yang satu. Tetapi kita tidak bisa maksudnya memaksa untuk menyatukan mereka. Cuma secara konseptual, secara filosofi. Kenapa secara konseptual? Agar mereka semuanya bergerak menuju kepada yang sama, yang satu ini. Ya. Tetapi akan tetap terjadi perbedaan. Sama-sama misalnya Islam berbeda. Kemudian Islam berbeda lagi, ada Sunni Syiahnya. Sama-sama Sunni berbeda lagi, ada Syafi'i, Maliki, Hambali. Sama-sama Syiah berbeda lagi, ada Zaidiyah, ada Ismailiyah, dan ada Isna Syariah. Berbeda-beda lagi. Di kalangan Isna Syariah, Imamiyah berbeda-beda lagi. Ada yang setuju dengan sistem wilayatul faqih dan tidak setuju wilayatul faqih. Ada yang bersifat akhbari, ada yang usuli, macam-macam. Jadi oleh sebab itulah Allah mengatakan biarlah perbedaan itu menjadi bagian daripada ornamen-ornamen masing-masing agama. Walau sya'allah, seandainya Allah mau, la ja'alakum, Allah akan menjadikan kalian ummatan wahidatan. Artinya Allah tidak menghendaki itu. Walakin akan tetapi liyabluwakum fima atakum. Allah membiarkan perbedaan itu untuk menguji kalian. Kata-kata fima atakum, pada apa yang Allah berikan kepada kalian biarkan terjadi. Ya tadi di sini tidak bersatu. Kita berbeda-beda. Liyabluwakum, walakin liyabluwakum fima atakum. Allah ingin menguji kalian dengan apa yang ada pada ajaran kalian.
Jadi artinya apa? Perbedaan ini menarik supaya apa? Supaya kita bisa saling berkomunikasi, berinteraksi. Tidak perlu saling mencurigai. Orang Syafi'i tidak perlu mencurigai pengikut Hambali. Pengikut Imam Ahmad bin Hambal tidak perlu mencurigai pengikut Imam Syafi'i, Imam Malik misalnya. Begitu juga yang bermazhab kepada imam mazhab itu Syafi'i, Malik, Hambali, Hanafi tidak perlu curiga kepada mazhab Syafi'i Wahabi, Salafi misalnya. Apa sebabnya? Kita menghormati masing-masing jemaah sekalian. Begitu juga misalnya Sunni tidak perlu curiga kepada Syiah, Syiah kepada Sunni. Maka tidak boleh ada keinginan orang Syiah tidak boleh punya keinginan untuk mensyiahkan orang Sunni. Itu tidak tepat. Kalau orang Syiah punya niat diam-diam untuk mensyiahkan orang Sunni dan orang Sunni juga melakukan yang sama, apa kira-kira terjadi? Yang terjadi benturan. Oleh sebab itulah biarlah mengalir semuanya. Kalau Syiah, terangkanlah ajaran Syiahnya, maksudnya supaya orang bisa mengerti, oh Syiah seperti ini. Sunni, laksanakanlah ajaran Sunninya, ajarkanlah supaya orang bisa mengerti, oh kalau Sunni begini. Persis sama tadi dengan Syafi'i. Syafi'i ajarkanlah dan laksanakan supaya orang Hanafi bisa melihat, oh orang Syafi'i seperti ini. Dan di Al-Azhar Mesir itu ini dibiarkan begitu saja. Jadi indah. Di Al-Azhar, Syafi'i tetap Syafi'i, Maliki tetap Maliki, Hambali tetap Hambali, begitu ya. Bahkan juga Syiah di sana dianggap sebagai salah satu dari mazhab yang dipelajari. Nah, seperti itu. Jadi walakin liyabluwakum fima atakum. Nah, karena tidak mungkin bersatu, karena sudah Allah mengatakan di sini walau seandainya, maka apa yang harus kita lakukan kata Tuhan? Ini Tuhan yang bilang, bukan saya, bukan kita. Allah mengatakan, Tuhan bilang fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ya. Berlomba-lomba melakukan kebaikan. Maksudnya, tunjukkanlah bahwa ajaran agama dan mazhabnya itu adalah baik dengan cara melakukan kebajikan. Bukan hanya klaim saja. Mazhab saya terbaik, padahal cuma klaim. Nah, harus tunjukkan secara nyata. Ya. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba melakukan kebajikan. Kalau kita Islamnya dianggap Islam itu terbaik, ya tunjukkan keterbaikannya. Islam adalah agama paling sempurna, tunjukkan kesempurnaannya seperti itu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam melakukan kebaikan. Jadi ini ayat yang sering diungkap, tapi cuma penggalan dari surat Al-Baqarah ayat 47 atau 48 tadi ini. Ini juga bahkan di Muhammadiyah, Bapak sekalian, dijadikan biasanya sebagai penutup penutup ceramah. Nah, jadi kalau di Muhammadiyah itu kalau berceramah biasa ditutup dengan fastabiqul khairat wassalamualaikum, itu penutupnya. Ya. Kalau di HMI misalnya wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau di Enul ada lagi ada tarik dan sebagainya, lupa lagi ya. Ilallahi marjukum, apapun mazhab kalian, bahkan apapun agama kalian, bahkan tidak beragama sekalipun, ilallahi marji'ukum, kepada Allah tempat kalian kembali. Jami'ah semuanya, tanpa kecuali. Ilallahi marji'ukum jami'ah, kepada Allah lah tempat kembali kalian semuanya. Dan setelah sampai di sisi Allah, fayunabbi'ukum, Allah menjelaskan kepada kalian bima kuntum fi takhtalifun, apa yang dulu kalian perselisihkan. Jadi sudah disampaikan sininya. Apa yang kita perselisihkan Allah berikan di sini, ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Nah, jadi kan indah sekali Al-Qur'an, Bapak sekalian. Jadi tidak perlu kita syirik kepada kelompok mazhab orang lain. Kita menjalankan saja keyakinan kita dan Allah akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya kalau kita beragama, bermazhab, karena memang itulah yang kita temukan kebenaran pada saat ini. Bisa saja suatu saat kita pindah lagi atau bergerak lagi. Kenapa? Karena pengetahuan kita dinamis. Bukan kebenaran yang dinamis, tapi pengetahuan kita dinamis. Pengetahuan kita bergerak sesuai seiring dengan jumlah pengetahuan dan bacaan yang kita baca. Ya, jadi kalau kita biarkan seperti ini, indah sekali, Bapak sekalian. Ya. Islam ini bisa bahu-membahu, tolong-menolong, tanpa harus melihat apa mazhabnya, apa kelompoknya, bagaimana tata cara salatnya. Ya, apa sebabnya? Masing-masing kita nanti di hadapan Allah bertanggung jawab. Kata-kata jamiah, tak ada yang tidak kembali kepada Allah. Jadi inilah bagusnya kalau kita berpedoman kepada Al-Quran. Sampai pada tingkat perbedaan pun dibicarakan dengan jelas, tegas, dan baik sekali. Sekarang kita teruskan lagi pada ayat berikutnya.
Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan agar Nabi menetapkan hukum bainahum di antara manusia bima anzalallah dengan apa yang Allah turunkan. Jadi hampir setiap ayat ada kata-kata hukum bainahum bima anzalallah. Ya, selalu ada ini. Ya, litahkum bima anzalallah dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa. Ini selalu juga ada kata ini. Wala tattabi ahwahum. Sudah berapa ayat kita buka pasti ada nih larangan mengikuti hawa nafsu. Ya. Jemaah sekalian, dalam dunia ilmu pengetahuan, dunia akademis, ya itu kan dunia akademis itu biasa disebut dengan bersifat objektif, sistematis. Nah, semuanya seperti itu dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah objektif. Ya, objektif artinya tidak boleh bersifat subjektif. Makanya setiap temuan-temuan dalam dunia pengetahuan, terutama dalam dunia akademis, itu harus terbuka untuk diuji ulang oleh ilmuwan yang lain, oleh sarjana yang lain. Kalau ada yang mengaku menemukan sesuatu, atau membuat skripsi atau disertasi ataupun tesis, tapi setelah dibuat diumpetin, tidak boleh dibaca orang lain, ya itu bukan karya ilmiah namanya. Kalau karya ilmiah adalah terbuka untuk dibaca dan diuji oleh siapapun juga. Itu yang disebut dengan objektif. Kalau di dalam karya itu ada subjektivitas, maka nanti akan dengan gampang dipatahkan oleh para peneliti atau para ilmuwan. Jadi Allah mengatakan di sini, wala tattabi ahwahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaika. Nah, jadi ini pun juga ada peringatan ini jemaah sekalian kepada Nabi wahai Muhammad, dan tentu kepada kita juga. Berhati-hatilah terhadap mereka. Mereka siapa? Yang suka menjauh daripada kitab suci. Termasuk tadi agama Samawi sebelumnya yang telah melakukan tahrif terhadap ajaran agama mereka. Berhati-hatilah jangan sampai juga ada di antara kita umat Islam melakukan tahrif terhadap kitab suci Al-Quran. Tahrif maknawi tentunya. Jadi berhati-hatilah an yaftinuka untuk menimbulkan fitnah, kerusakan kepada kamu. Ajaran kamu maksudnya. Nabi Muhammad ini kaknya Nabi. Ini kaknya di sini adalah Nabi Muhammad ya. Amba dima anzalallah, dari sebagian. Jadi artinya tidak mungkin semuanya, tapi sebagian bisa nih. Sebagian ajaran bisa didistorsikan. Amba dima anzalallahu ilaika, dari sebagian dari apa yang Allah turunkan kepadamu. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, artinya berpaling daripada kebenaran, fa'lam, maka ketahuilah, catatlah, annama, bahwasanya yuridullahu ayyusibahum biba'di dzunubihim. Allah ingin menimpakan kepada mereka sebagian daripada akibat dosa-dosa mereka. Jadi ditimpakan di dunia baru sebagian. Jadi kata-kata sebagian belum seluruhnya, ya. Karena seluruhnya nanti di akhirat. Kata-kata ba'di di sini juga disampaikan di beberapa ayat. Contohnya misalnya zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudhikahum ba'dalladzi amilu. Itu ayatnya seperti itu. Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan tangan atau perbuatan manusia sendiri. Kerusakan itu kenapa Tuhan biarkan terjadi? Liyudhikahum, untuk dirasakan kepada manusia sebagian dari perbuatan mereka. Liyudhikahum ba'dalladzi amilu, untuk dirasakan kepada mereka sebagian daripada dampak buruk amal atau perbuatan mereka sendiri. Jadi begitu juga di sini, ya, yuridullah ayyusibahum biba'di dzunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Dan ingat, sebagian dari manusia itu adalah fasik, ya. Wa inna katsiran minan nasi lafasikun. Kalau sebagian kan, kalau kebanyakan kan berarti kita harus berhati-hati, jangan ikut-ikutan. Karena dikatakan sebagian besar dari manusia itu fasik. Ya, makanya jangan kita ikut-ikutan. Kita berhati-hati, jangan sampai ikut menjadi fasik pula. Ya. Ayat terakhir, ayat 50. Nah, sering sekali kebenaran menjadi alat, ya, untuk menjustifikasi. Inilah contoh-contoh perbuatan yang salah, tidak bersumber dari Al-Quran, tapi tiba-tiba diidentikan sebagai ajaran Islam. Dan tidak pernah hilang seperti ini, selalu ada karena dipelihara.
setelah Osama bin Laden digunakan dulu oleh Amerika untuk melawan Uni Soviet di Afghanistan. Setelah Uni Soviet kalah, sekarang tiba-tiba Amerika Serikat menganggap Osama bin Laden sebagai musuhnya. Setelah jadi musuhnya dicari, dibunuh, katanya dibuang ke laut aranunya, mayatnya. Ini kan adalah trik-trik intelijen sebetulnya untuk mengatakan bahwa tugasnya sudah selesai. Ya. Setelah Osama bin Laden dinyatakan mati dalam tanda petik, diteruskan oleh oleh penerusnya, ya Al-Utsaimin kalau tidak salah namanya. Terus setelah itu tiba-tiba dimunculkan lagi Abu Bakar Al-Baghdadi. Begitulah seterusnya. Selalu ada di tengah-tengah umat Islam. Dan orang-orang seperti ini kita tidak kenal track record keagamaan sebelumnya. Tiba-tiba muncul begitu saja. Ya. Apa hukmal jahiliyah ya bukun? Nah, ini dia. Apakah hukum jahiliyah? Apa hukum jahiliyah di sini? Mengacau negaranya orang. Membuat perang saudara. Menghukum begitu saja tanpa proses peradilan. Apa hukmal jahiliyah ya bukun? Apakah hukum jahiliyah mereka cari? Ya bukun. Waman ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Jadi apakah ingat kata-kata hukum di sini bukan hanya hukum pidana perdata, tetapi hukum yang dimaksud cara berpikir juga. Ya, apakah hukum jahiliyah dalam berpikir yang mereka cari? Ya. Maksudnya apakah ingin berpikir jahiliyah kembali? Apa pikiran jahiliyah? Gampang sekali mengobarkan perang. Pada zaman jahiliyah sedikit-sedikit perang terjadi, perang saudara, perang suku, saling mengusir dari kampung halaman, menumpahkan darah, menculik wanita-wanita dan anak-anak dijual di pasar budak. Nah, apakah seperti ini kita ingin lakukan kembali? Jadi Islam itu adalah agama keselamatan, agama kedamaian, agama keteraturan. Ya. Maka bertanyalah Allah di sini, apa hukmal jahiliyah ya bugun? Kalau kita menolak kebenaran-kebenaran Al-Quran, mulai dari pikiran, maka pasti kita akan terjebak kembali ke dalam hukum jahiliyah. Ya. Saling menyerang satu sama lain, saling mengganggu. Atas nama agama kita seakan-akan sah, merampas hak privasi orang lain untuk beristirahat. Ya. Afa hukmal jahiliyah ya bugun? Waman ahsanu minallahi hukma. Dan siapakah lebih baik hukumannya daripada Allah? Maksudnya hukumnya di sini adalah keteraturan berpikir, ajaran. Hukum di sini bukan hukum pidana perdata saya, tapi ajaran. Apakah ada yang lebih baik ajarannya daripada Allah? Liqaumin yuqinun. Untuk orang yang yakin, itulah yang terbaik. Ya. Liqaumin yuqinun. Untuk mereka-mereka yang yakin, maka tidak ada yang melebihi kesempurnaan daripada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang seribu sayang Bapak Ibu sekalian, apa yang kita baca ini adalah merupakan perjuangan yang cukup berat pada diri kita umat Islam sendiri, karena umat Islam masih sering menegaskan suatu hukum yang diatasnamakan agama, padahal itu tidak bersumber daripada Al-Quran. Tapi itu adalah merupakan penafsiran subjektif dari apa yang kita sebut dengan agamawan ataupun alim ulama, sehingga kemudian terjadilah kekacauan di dalam beragama. Kekacauan dalam beragama itu tadi karena saling mengganggu. Coba lihat sekarang. Masjid-masjid bermunculan, hanya jarak-jarak 50 meter ada masjid lagi, ada surau lagi. Padahal kan harusnya kalau mau bersatu tidak perlu sebanyak itu. Kita berdayakan saja yang ada. Yang ada kita berdayakan dengan baik, kita makmurkan, kita isi dengan berbagai macam kegiatan lebih bagus. Tapi karena tadi ada perbedaan pengurus, bubar lagi, bikin lagi pengurus baru, masjid baru lagi dibikin. Itu yang terjadi seterusnya, sehingga semakin banyak masjid bukan semakin bagus, tetapi menunjukkan bahwa umat semakin terfragmentasi namanya, semakin terpecah-pecah, menjadi banyak kepentingan. Itulah sebabnya kalau kita menghadiri Jumatan dan pindah-pindah mendengarkan khutbah, kita rasakan berbeda-beda sekali pandangannya. Kenapa? Karena ya tergantung daripada pengurus masjidnya. Kalau pengurus masjidnya sedikit agak moderat, penceramahnya nanti agak moderat. Kalau DKM atau pengurus masjidnya nanti lebih agak sedikit lebih militan, maka juga ulama ustadznya yang mengkhotbah juga adalah militan. Begitulah seterusnya. Kalau pengurusnya suka membid'ahkan orang, nanti penceramahnya suka membid'ahkan orang. Akhirnya umat jadi bingung. Ya, harusnya kan masjid tidak perlu banyak. Dulu itu sebetulnya sudah bagus. Berdasarkan mazhab Imam Syafi'i, bahwa di satu kabupaten itu cukup satu masjid saja, masjid jami namanya.
Jadi semua orang datang nanti Jumatan di sana, jadi ramai besar kelihatan perkumpulan. Nanti di surau-surau apa nanti di perkampungan masing-masing dibikinlah surau namanya. Musalla kalau istilahnya di kita. Musalla ini adalah untuk salat berjemaah saja, salat 5 waktu, bukan untuk salat Jumat. Nah begitulah. Jadi berstruktur. Nanti kalau kemudian Idul Fitri lagi lebih besar lagi. Nah sekarang tidak, hampir setiap masjid bikin Idul Fitri juga. Nah, kan menjadi semakin tidak terkoordinasi, semakin tidak bersatulah hati umat ini. Sehingga apa yang terjadi ya seperti sekarang kita lihat gampang sekali ditaklukkan, dikalahkan, dan dilemahkan. Nah mudah-mudahan ayat-ayat ini bisa memberikan kepada kita pemahaman yang lebih komprehensif berkenaan dengan ajaran Islam melalui kitab suci Al-Quran. Kalau benar dari Allah, kalau ada khilaf dan salahnya dari Al-Fatih sendiri, dan mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Kita kembali pada ayat 50, Ustaz. Beri apa tersirat di sebalik perkataan jahil, sebab apa? Bukan calang-calang yang mengkufuri, mengingkari ataupun tabligkan hukum bila menghadapi hukum-hukum Allah tadi. Bahkan ada yang profesor-profesor, ada yang rabai-rabai, ada yang ulama-ulama, sehingga apa tu, hukum Allah tu langsung tak ternampak sejelas bagai matahari di malam hari. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak. Jadi menarik. Jadi jemaah sekalian, dalam kehidupan dunia ini aslinya matahari itu tetap bersinar dan terang seperti dulu. Jadi matahari selalu terang seperti ketika pertama kali tercipta dulu. Sampai sekarang begitu terangnya. Tapi kenapa sering mendung? Kalau ada mendung, itu bukan karena mataharinya yang redup. Ya, kita ulangi. Kalau ada mendung, itu bukan karena mataharinya yang redup. Tapi itu karena ada mega, ada awan di atas kita. Dan awan itu jauh dari matahari. Awan itu dekat di atas kepala kita. Dan karena ada awan, akhirnya kelihatan seakan-akan gelap, redup. Seakan-akan matahari redup. Padahal sebetulnya matahari tidak pernah redup. Nah, hal yang sama terjadi pada agama Samawi. Agama Samawi sebetulnya aslinya selama yang dari Allah tidak mungkin redup. Ya. Lalu kenapa terkadang menjadi redup? Bahkan mohon maaf terjadi perang saudara di antara sesama agama. Sama-sama Islam berkali-kali perang saudara. Ini bukan hanya di zaman dahulu di Irak sana, di Arab sana, tetapi di kita juga di Asia Tenggara, di Indonesia pernah terjadi perang antara Imam Bonjol Imam Bonjol dulu di Sumatera Barat dengan kaum adat, ya sama-sama agama, coba bisa perang seperti itu dan saling membunuh dan menguntungkan Belanda sebagai penjajah. Ini selalu terjadi seperti itu. Nah ini yang kita sebut tadi dengan redup. Ini yang disebut tadi dengan Pak Nur, dengan mendung. Dan mendung ini bukan disebabkan oleh matahari, tapi disebabkan kalau agama ulama-ulama. Ya, kalau di Kristen tadi rabai-rabai, rahbi-rahbi, pendeta-pendeta, pastor-pastor. Kalau di kita ulama-ulama, ustadz-ustadz. Karena pandangan masyarakat kita, kalau dia ulama kan dia pasti tahu agama. Maka perbuatannya diidentikan semua agama, padahal belum tentu. Ya, kita lihat ada nggak di Quran atau tidak. Ya, kita lihat saja di dalam Al-Quran. Ya. Al-Quran sudah lengkap sekali Pak Bu sekalian untuk memandu kita untuk melihat apakah perbuatan ustadz, ulama, kiai, ajengan tersebut sesuai Al-Quran atau tidak. Ya, kalau tidak sesuai kan berarti tidak boleh kita ikuti, kan berarti dia khilaf, salah, dan seterusnya. Nah, jadi inilah menyebabkan mendung itu tadi. Nah, bagaimana cara menghilangkan mendung ini? Ya, sederhana, memperdalam kitab suci Al-Quran. Dan kalau kita memperdalam Al-Quran, apa yang kita temukan pertama kali? Yang pertama kali kita temukan adalah pasangan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kan konsep saja, tulisan. Sebelum jadi tulisan kan ada orangnya. Seperti mana kalau kita membaca buku teks ekonomi misalnya. Ya, kan buku teks itu pasti ada ahli ekonomi yang menulisnya. Penulis buku teks ekonomi pasti ahli ekonomi. Jadi harusnya membaca buku teks ekonomi membuat kita mengenal siapa penulis buku tersebut. Jadi setiap buku pasti ada pasangannya, tidak mungkin tidak ada. Tidak ada buku yang tiba-tiba jatuh dari langit. Pasti ada penulisnya, ada pengarangnya. Ya, kalau buku sastra ya pengarangnya pasti sastrawan.
Buku teknik pasti ahli teknik, insinyur teknik anunya penulisnya. Kalau buku teks kedokteran pasti dokter penulisnya. Seperti itulah jemaah sekalian. Jadi setiap buku harus menuntun kita untuk berjumpa bertemu dengan pasangan buku tersebut, yaitu penulis atau pengarangnya. Maka biasanya dalam dunia akademik atau dalam dunia pengetahuan, salah satu kesenangan kita kalau kita membaca buku, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat berjumpa dengan penulisnya. Begitu berjumpa penulisnya, entah di jalan, entah di seminar, entah di mana, langsung kita keluarkan buku kita, minta dia tanda tangan. Seperti itu jemaah sekalian. Karena senangnya kita. Kenapa? Karena membuat kita berjumpa dengan pasangannya, penulisnya. Nah, kalau buku-buku kita berharap ketemu dengan penulisnya, masa iya kita baca Al-Quran tidak pernah berharap siapa penulisnya, siapa pasangannya Al-Quran? Ya. Padahal pasangan Al-Quran itulah, pasangan buku itulah aslinya. Jadi aslinya buku ekonomi yang kita baca, ya penulisnya itulah aslinya. Buku itu kan cuma hasil penuangan pikiran-pikiran dia. Tetapi aslinya ada pada orangnya. Yang orangnya itulah sebetulnya aslinya. Nah, begitu juga lah dengan kitab suci Al-Quran. Nah, maka kalau kita membaca Al-Quran tapi belum menemukan pasangannya, berarti kita belum mencapai tujuan Al-Quran, yaitu menemukan pasangannya. Ada satu lagi sebelum kita tutup. Ada pertanyaan, Ustaz? Oh ya, ada di grup. Dan ada doa yang meninggal dunia. Kita lihat di chat room dulu ya. Ini dari Ibu Rusmin, ya, Pak Rusmin ya, Pak Rusmin. Membangunkan warga untuk sahur dengan cara menggunakan alat pengeras suara di masjid bukanlah perintah agama dalam Al-Quran. Nah, bagaimana dengan mereka yang salat tahajud berjemaah yang menggunakan alat pengeras? Sama juga, tidak ada dalam Al-Quran. Iya. Kalau salat berjemaah silahkan, tapi tidak perlu keluar, cukup di dalam masjid saja. Bahkan salat tahajud bersama juga tidak pernah ditunjukkan Nabi. Bahkan ketika Nabi salat tahajud bersama kan ditegur tuh di dalam surat apa, surat Al-Muzammil atau surat Al-Mudaththir itu. Ya, ayat terakhir ayat 20 kalau tidak salah. Itu jadi tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan kalau salat janganlah panjang karena kasihan di belakang ada jemaah yang hamil, ada yang mencari nafkah, kan itu di surat apa namanya. Jadi dengan demikian salat tidak boleh menjadi alat untuk mengganggu orang lain. Salat tidak boleh menjadi alasan untuk kemudian merampas hak-hak privasi orang lain. Termasuk salat, apalagi salat tahajud kan cuma sunnah. Ingat dalam kaidah fiqhul aulawiyat, apa skala prioritas fikih, itu tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Ya. Jadi ulangi, tidak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Salat tahajud kan sunat. Sedangkan orang istirahat itu wajib karena dia menunaikan tugasnya besok. Pengantar yang wajib juga. Mereka harus masuk kerja jam 7, jam 8 pagi. Itu wajib karena mereka itu adalah apa namanya? Itu namanya akad. Maka untuk menunaikan akadnya wajib juga, itu wajib istirahat. Karena kalau tidak istirahat, besok dia tertidur di kantor. Nah, begitulah seperti salat tahajud juga. Jadi kesimpulannya, kalau salat tahajud mau berjemaah silakan, artinya walaupun menurut pandangan Al-Quran tidak ada, tapi kalau mau silakan, tetapi tidak perlulah pakai pengeras suara keluar, karena itu lagi-lagi mengganggu juga orang di sekitarnya. Apalagi kalau salat tahajud panjang juga, panjang, biasa sampai 1 jam misalnya salat tahajudnya. Waduh, salah 1 jam orang terganggu terus-menerus dengan Tuhan. Kesimpulannya, marilah kita beragama kalau bisa, sedapat mungkin tidak perlu orang lain tahu. Ya kan begitu, Pak. Kata Nabi, kalau kita berbuat baik, tangan kanan berbuat baik, sedapat mungkin tangan kiri tidak tahu, kan begitu kata Nabi. Al-Quran mengatakan, kenapa ada orang fawailul lil musallin, salatnya mendapatkan neraka wail? Karena yuraun hanya pengen dilihat. Nah, pengen dilihat itu termasuk pengen didengar. Jadi ria itu termasuk di dalamnya sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar. Jadi kalau kita pengen didengar, bahwa salatnya panjang, bacaan Qur'annya bagus, indah. Nah, itu kan ria namanya. Dan itulah yang dikhawatirkan di dalam surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatim sahun alladzina hum yuraun. Yuraun itu pengen dilihat. Jadi orang yang menjadikan salatnya sebagai pengantar masuk neraka wail adalah karena dia lalai dari salatnya. Salat yang seharusnya membuat kita semakin khusyuk, tawadu, justru membuat kita menjadi ria, yuraun. Dan kalau sudah yuraun, wa yamna'unal ma'un.
menghalangi orang lain untuk berbuat baik. Karena orang ingin berbicara di rumahnya dengan tamunya, tidak bisa karena tua begitu besar suaranya. Para pekerja, terutama polisi, tentara mau istirahat karena besok harus jaga lagi di posnya, terpaksa tidak bisa beristirahat. Mudah-mudahan bermanfaat pembahasan kita. Dan terakhir, kita baca doa untuk keluarga Ibu Syafiqah yang meninggal dunia tadi malam, yang bernama almarhumah Puan Hadijah binti Khatib Loran. Mas berbahagia, kita doakan almarhumah Puan Hadijah binti Khatib Loran. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosanya, diterima di sisinya, diangkat derajatnya dan disatukan dengan para nabi dan rasul ala hadiniya walikulin dan saleha, khususan ila almarhumah Ibu Puan Hadijah binti Khatib Loran. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir li almarhumah Ibu Puan Hadijah binti Khatib Loran. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi madkhalaha warfa darajataha wa adkhilhal jannata mal abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.